Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Pemirsa dan pendengar dimanapun berada, kita berjumpa lagi di dalam acara ulasan pengajian kitab Maqasidus Shaum yang ditulis oleh Sultanul Ulama, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i yang mendapat gelar Sultanul Ulama. Beliau adalah Al-Imam Al-Izz Ibnu Abdissalam. Kita sudah di awal Ramadan sampai 10 hari kemarin kita sudah mengkaji kitab ini dari awal sampai akhir. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan mengulas sedikit tentang apa yang ada dalam kitab ini, juga terkait dengan pengarangnya. Yang pertama, kitab ini ditulis oleh Al-Imam Al-Izz Ibnu Abdissalam, seorang ulama generasi terakhir ulama salaf. Untuk mengetahui yang agak rinci tentang periodisasi salaf dan kholaf, bisa dirujuk kembali di pengajian ini, yaitu pertemuan pertama di YouTube juga ada, atau di Facebook. Jadi Imam Al-Izz Ibnu Abdissalam adalah termasuk generasi terakhir ulama salaf. Beliau ini mazhabnya adalah Syafi'i, lebih terkenal sebagai seorang ahli faqih ya. Beliau salah satu gurunya adalah Al-Imam Al-Amidi yang mempunyai kitab Al-Ihkam fi Usulil Ahkam. Kemudian murid beliau salah satunya adalah Ibnu Daqiq ya, Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id juga mempunyai kitab Ihkamul Ihkam. Beliaulah Imam Ibnu Daqiq Al-Id inilah yang mempopulerkan guru beliau ini dan bergelar dengan gelar Sultanul Ulama, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama dari generasi ke generasi sampai sekarang. Termasuk ulama yang beliau yang lain adalah Imam Al-Qarafi ya, imam dalam mazhab Maliki ya. Kemudian satu lagi tentang Al-Imam Al-Izz Ibnu Abdissalam, beliaulah yang mula-mula pertama kali mempunyai pemikiran, mempunyai ijtihad membagi secara rinci bid'ah, yaitu menjadi 5. Nah, ini yang terkenal ini, yang sampai sekarang itu dipakai oleh kelompok tertentu untuk mengamini bahwa bid'ah itu ya, kalau menurut Imam Al-Izz bin Abdissalam, sekali lagi beliau yang mula-mula membagi bid'ah menjadi 5, memperinci dan menjelaskan bid'ah itu 5 ya, oleh bid'ah wajibah, bid'ah muharramah, bid'ah makruhah, bid'ah mustahabah, dan bid'ah mubahah. Yang sebelumnya imam kita, Imam Syafi'i itu membagi 2 ya, membagi 2. Oleh Imam Al-Izz bin Abdissalam kemudian dirinci lagi, dijelaskan bahwa bid'ah itu ada 5 ya. Ini yang sering kita pakai. Beliau juga yang Al-Imam Al-Izz bin Abdissalam juga yang membuat kaidah ya,
secara global, secara mujmal bahwa tujuan dari syariah, maqasidus syariah itu pada hakikatnya hanya satu, yaitu darul mafasid wa jalbul masalih. Itu tujuannya itu. Yang kemudian nanti dijelaskan lebih panjang lebar dalam kaidah-kaidah fikih. Jadi kaidah darul mafasid wa jalbul masalih ini beliau yang menegaskan, ya, itu bisa dirujuk dalam salah satu karya beliau, dan ini karya yang luar biasa bagus, sangat rinci, yaitu Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Karya yang lain seperti kitab Syajaratul Ma'arif. Beliau juga punya Majazul Quran. Beliau juga punya kitab Tafsir Al-Aiz, ya. Banyak sekali karya beliau ini, dan ini hanyalah salah satu karya kecil dari Al-Imam Al-Aiz Ibnu Abdissalam. Berikutnya dalam kitab Maqasidus Shaum ini menjelaskan tentang macam-macam hal yang terkait dengan puasa. Di situ dijelaskan ada 10 pasal tentang kitab puasa. Bagaimana kewajiban, bagaimana fadilah puasa, dan lain-lain dan lain-lain. Salah satu hal yang menjadi pemikiran dalam kitab Maqasidus Shaum ini diantaranya adalah satu, ketika menjelaskan tentang hadis idza jaa Ramadan futihat abwabus sama ila akhirih. Jadi ketika datang bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan diikatlah setan-setan. Hadis yang sangat populer itu. Beliau cenderung memaknai ini secara tidak dengan arti sebenarnya. Jadi artinya dibuka pintu-pintu langit itu dibuka kesempatan. Bulan Ramadan adalah momen banyak mudah melakukan amal sholih. Ditutup pintu neraka. Bulan Ramadan merupakan waktu dan momen di mana kesempatan-kesempatan untuk berbuat maksiat dan lain sebagainya ini tertutup, sangat sedikit, karena hari-hari Ramadan ini dipenuhi oleh syiar-syiar ibadah. Begitu juga tentang setan yang diikat, itu artinya bahwa tidak banyak terbetik di hati kita, di pikiran kita untuk berpikir hal-hal yang buruk, untuk berangan-angan hal-hal yang sifatnya tidak baik, karena momentum, situasi, dan kondisinya ini sangat mendukung. Ya, ini salah satu pemikiran beliau dalam Maqasidus Shaum. Jadi beliau cenderung memaknai ini bukan secara makna hakikah, artinya setan kemudian dibelenggu, pintu neraka benar-benar ditutup, pintu surga dibuka, itu tidak. Meskipun sekali lagi ada pendapat maknai itu mempunyai arti sebenarnya. Ya, itu yang pertama. Begitu juga misalnya ini kita tambahi, ini kan termasuk hadis-hadis yang membicarakan tentang hal-hal yang bersifat gaib, kan? Itu kan gaib itu. Nah, itu arti sebenarnya atau tidak? Begitu juga yang populer hari ini tentang hadis-hadis futuristik. Ini tidak ada kaitannya dengan ini, tapi karena ada kaitannya, ya, tadi ditanyakan juga bahwa tanggal 15 Ramadan nanti akan ada dentuman besar, ya,
oh ini macam-macam gitu ya, ada hadisnya. Sekali lagi hadis itu berada di antara posisi hadis dhaif dan maudhu, meskipun hadis dhaif juga sangat bagus, bahkan mustahab untuk kita amalkan di dalam fadhailul a'mal. Saya sering berkata bencana besar umat Islam sekarang ini adalah membuang hadis dhaif, bahkan menempatkan hadis dhaif sama dengan hadis maudhu. Wal iyadu billah. Ya, itu bagi saya wal iyadu billah. Karena hadis dhaif itu banyak sekali, dan hadis dhaif itu masih ada sangat erat sangkut pautnya dengan Nabi, bukan hadis maudhu ya. Sekali lagi itu hadis-hadis futurolog, kita tidak tahu, wallahu a'lam ya. Kalaupun itu benar hadisnya, boleh jadi itu sudah pernah terjadi beberapa kali, atau belum pernah terjadi, atau itu hadis yang menceritakan datangnya hari kiamat. Wallahu a'lam. Jadi tentang hadis itu kita tidak perlu kemudian menjadi takut, gelisah. Yang paling penting adalah apa yang kita siapkan. Ya, sama saja dengan kematian, sama saja dengan macam-macam ya. Munculnya kapan saja, di mana saja bisa jadi. Yang penting apa yang kita siapkan menghadapi kematian. Apa yang akan kita siapkan menghadapi kalau memang ada bencana dan lain sebagainya. Sama dengan bencana kita juga tidak tahu kapan terjadinya dan lain sebagainya. Jadi saya kira tidak perlu hadis itu kemudian di ekspos besar-besaran, kemudian dilebih-lebihkan sepertinya dunia ndak kiamat. Dunia kiamat tidak ada yang tahu, wallahu a'lam. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga yang menarik bahwa terkait hadis la khulufu famis shaim adyabu indallah. Ya, bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu adyabu indallah. Bagi Allah itu lebih wangi. Tetapi sekali lagi Imam Al-Izz bin Abi Salam di sini memberi garis besar, memberi garis bawah yaumal kiamat yang ditekankan. Artinya apa? Atyabu indallah dipandang itu adalah wangi, mengungguli misik itu di hari kiamat kelak, bukan di dunia. Sementara ulama-ulama yang lain, bahkan terjadi polemik juga antara beliau ya dengan ulama-ulama besar yang lain, di antaranya di sini yaitu Ibnu Sholah, juga ulama besar. Kalau Ibnu Sholah dan ulama-ulama yang lain, bau mulut orang yang puasa itu lebih wangi daripada misik, itu baik di dunia maupun akhirat. Itu kan perbedaan. Pertanyaannya apa sih? Ya, konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Oleh ulama-ulama yang menyatakan bahwa bau mulut orang yang puasa itu lebih wangi di sisi Allah ketimbang minyak misik, itu artinya sepanjang kita berpuasa ini bau mulut ini jangan diubah. Meskipun diubah dengan hal-hal yang baik, contoh yaitu melakukan siwak, ya. Makanya orang-orang atau ulama-ulama yang mengikut dalil ini, makanya siwakan itu atau gosok gigi itu setelah zawal bagi orang yang berpuasa itu hukumnya makruh. Tetapi bagi Imam Al-Izz bin Abdis Salam, karena ini terkait dengan besok di hari kiamat, maka tidak makruh. Dan inilah kalau kita membaca di kitab takrib yang kecil yang dibaca anak-anak di pesantren tingkat sanawiyah bahkan ibtidaiyah itu, di situ dijelaskan ya bahwa Imam Nawawi juga mengikuti pendapat yang ini. Maka di situ ada ungkapan wahtaron Nawawiyu adamal karohati mutlakon, terkait dengan
bersiwak bagi orang yang berpuasa ketika ba'da zawal, itu Imam Nawawi ya memilih pendapat yang mengatakan bahwa siwakan ba'da zawal lis-shaim itu tidak ada makruh mutlakon. Artinya mau pagi mau siang maghrib silahkan. Nah ini bedanya. Sekali lagi di sini Imam Al-Izz menegaskan akan terjadi polemik dengan Ibnu Shalah, Imam Ibnu Shalah terkait dengan la khulufu famis shaim atyabu indallahi atyabu minal miski yaumal qiyamati atau indallahi yaumal qiyamah. Ini yang kedua terkait dengan kitab Maqasidus Shaum. Kemudian yang ketiga, di dalam kitab Maqasidus Shaum ini juga Al-Imam Ibnul Is menegaskan bahwa pahala itu beliau memegang kaidah umum al-ajru biqadri ta'ab, bahwa pahala itu sesuai dengan kadar kepayaan. Karena itulah puasa dahr, puasa naum, puasa dalail itu bagi orang yang memang punya untuk itu dan tidak membahayakan, itu justru lebih utama daripada puasa-puasa yang jelas-jelas secara eksplisit disebutkan dalam hadis-hadis Nabi, semisal puasa Senin Kemis, puasa 3 hari setiap bulan, puasa Ayyamul Bid, dan puasa-puasa yang lain. Mengapa? Karena tadi orang yang berpuasa dalail itu berarti kan karena dia puasanya lebih banyak, pahalanya lebih banyak. Ini mungkin berbeda dengan ulama-ulama yang lain. Beliau kemudian menjelaskan bahwa larangan puasa dahr itu bagi orang yang ngawur, dalam arti seluruh semua. Mau hari raya Idul Fitri ya tetap poso, mau hari raya Idul Adha ya tetap poso, mau ayam tasrek ya poso, itu yang disebut puasa dahr yang dilarang. Tapi selama orang itu tidak melakukan puasa di hari raya Idul Fitri, di hari raya Idul Adha, dan di hari-hari tasrek, berarti dia tidak puasa dahr. Ya itu boleh sepanjang tahun, 5 tahun, 10 tahun, 12 tahun, silahkan saja, dan itu lebih baik bagi orang yang punya kecenderungan untuk puasa naun dan tidak berbahaya. Jadi itu diantara hal-hal yang terpenting dalam kitab ini. Begitu juga tentang Lailatul Qadar. Imam Al-Izz Ibnu Abdus Salam lebih cenderung Lailatul Qadar itu ada pada malam 21. Ya. Jadi menurut beliau Lailatul Qadar ini lebih cenderung mengira ya, atau dengan berbagai dalil, dengan berbagai fakta dan bukti yang sudah dijelaskan di sini. Silakan dirujuk di pengajian-pengajian kami kemarin, mungkin di pertemuan 8, 9 ya, di YouTube atau di Facebook kami ini. Jadi beliau lebih cenderung sekali lagi punya pandangan bahwa Lailatul Qadar itu pada malam 21. Ya, itu beberapa ulasan kitab Maqasidus Shaum karya Sultanul Ulama Al-Imam Al-Izz bin Abdis Salam. Ya. Satu lagi yang terkait dengan saat ini juga yang harus kita lakukan, Al-Imam Al-Izz sangat-sangat menekankan bahwa seseorang tidak boleh mengulur-ulur waktu berbuka. Segeralah berbuka ketika sudah tiba saatnya. Di situ beliau menjelaskan beberapa
yang dilakukan unik ulama-ulama salaf tempo dulu demi untuk segera membatalkan puasa karena sudah pada waktunya, yaitu sudah maghrib. Al-Imam Ali bin Abdissalam ini ketika meninggal, ya, beliau penguasa Mesir saat itu atau penguasa Sam saat itu sudah melegenda, yaitu Sultan Al-Malikud Dzohir Baibas, sampai rela ikut memanggul, ya, keranda jenazah beliau, ya, sampai ikut rela. Sultan sendiri yang ikut datang melayat, kemudian takziah dan memanggul keranda beliau. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan keberkahan ilmu dan manfaat dari imam besar dijuluki Sultanul Ulama, yaitu Al-Imam Al-Izz Ibnu Abdissalam. Banyak sekali karya-karya ini, baik karya-karya kecil, ya. Insya Allah saya berencana akan membaca karya-karya Sultanul Ulama ini di waktu-waktu yang akan datang. Mohon doanya, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Allahumma amin. Demikian para pendengar, para pemirsa dimanapun berada, sedikit ulasan tentang kitab Maqasidus Shaum karya Al-Imam Al-Izz Ibnu Abdissalam. Untuk lebih lengkapnya, ya, mencermati kitab ini kata per kata, kalimat per kalimat, bab per bab, dari muqaddimah sampai khataman, silahkan dilihat kembali di YouTube kami, bisa di jaringan di jaringan Jamiah Santri As-Suyuti. Di situ ada YouTube-nya, juga di YouTube kami, juga di Facebook kami. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhiran aqulu lakum wal afwa minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.